Bab 2469. Pertempuran penantian di depan mata. Keraguan tetap hanyalah keraguan, tetapi kura-kura hitam sembuh, jadi semua orang barbar juga bersedia pergi mencari Erikkin untuk meminta bantuan untuk penyakit monster iblis mereka. Tidak masalah, bahkan jika ada beberapa alasan yang tidak terduga untuk urusan Muni, kami datang kali ini dengan ketulusan, dengan biaya pengobatan yang akan kita bayar, ditambah dengan diperkenalkan Muni, selalu ada kesempatan untuk mengesankan orang hebat ini. Zenomu masih memiliki kepercayaan diri yang besar dalam masalah ini. Jika itu benar-benar berhasil, itu paling bagus. Jika gagal, tidak akan lama lagi, sekte iblis akan benar-benar menyerang. Saat itu, kita tidak bisa lagi melindungi tanah air kita dan kita hanya bisa pergi dari sini. Orang tua itu menghela nafas panjang, dan semua orang termasuk Zenomu terdiam. Tempat di mana nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya telah tinggal selama bertahun-tahun yang dianggap sebagai kampung halaman mereka, tetapi mereka diusir oleh para kultivator jahat kultivasi sihir ini, sungguh rasa sakit yang tak terlukiskan. Akhirnya tiba di Pulau Arus Api. Kapal spiritual bergerak maju dengan cepat, dan Erikkin akhirnya melihat sebuah pulau kecil di bidang penglihatannya. Pada saat ini, kapal spiritual Nicholas Peng di bawah desakan pola dewa secara bertahap kewalahan, guncangan kecil yang asli berubah menjadi guncangan kencang. Bagaikan seorang pemabuk yang mabuk, berayun ke kiri dan ke kanan di laut, bisa terbalik kapan saja. Tinggalkan kapal spiritual, semua orang terbang ke pulau di depan, kata Erikkin. Setelah kapal spiritual dipercepat, semua obat master telah berhenti memurnikan obat dan sudah siap. Atas perintah Erikkin, semua orang terbang dan menuju Pulau Arus Api. Bang! Tidak lama kemudian, terdengar ledakan dari kapal spiritual, kemudian pecah dan tenggelam ke laut. Kapal spiritual yang aku buat dengan hati-hati, hilang begitu saja. Nicholas Peng meratap dalam hatinya. Pulau Arus Api, di lautan tak berujung, bukanlah pulau yang terkenal, sebaliknya malah tidak mencolok. Luas pulau itu kecil, dan tidak memiliki reiki untuk pelatihan kultivator. Ada banyak bahaya di sekitarnya. Kecuali beberapa monster iblis, tidak ada kultivator yang menempati pulau ini. Tapi alasan mengapa pulau ini terkenal, dulunya adalah gunung berapi yang sering mengeluarkan magma. Setiap kali Pulau Arus Api meletus, selalu ada nyala api yang membumbung tinggi, dan magma yang mengalir di sebagian besar pulau tersebar di mana-mana, yang sangat spektakuler. Oleh karena itu, juga menarik perhatian beberapa kultivator. Seorang kultivator yang lewat di sini menandainya pada peta dan diberi nama Pulau Arus Api. Namun, Pulau Arus Api ini sudah tidak meletus selama puluhan ribu tahun, sehingga banyak kultivator yang melupakan tempat ini. Kelompok orang ini meninggalkan kapal spiritual dan terbang ke pulau. Apa yang akan mereka lakukan? Termasuk Yurodai, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pulau kecil ini sebelumnya. Lagi pula, ketika Yurodai tiba di lautan tak berujung, sudah sekitar 10.000 tahun, dan Pulau Arus Api telah padam selama puluhan ribu tahun. Di belakang Erikkin dan yang lainnya, kelompok lebah jiwa hitam terus mengikuti, menyaksikan Erikkin dan yang lainnya terbang ke pulau itu. Melihat kembali ke kekosongan di belakangnya, Erikkin melambaikan lengan bajunya dengan tiba-tiba. Weng! Sejumlah besar Sky Eater terbang keluar dari lengan baju seperti awan hitam dan langsung menuju ke langit. Ingin membunuh lebah jiwa hitamku. Yurodai mencibir, mengendalikan lebah jiwa hitam untuk mundur. Meski kecepatan Sky Eater tidak lemah, tetap saja tidak secepat serangga beracun yang terkenal dengan kecepatannya ini. Ketika melihat tidak dapat mengejar, Erikkin juga tidak mengungkapkan emosi apapun. Sky Eater terbelah menjadi untaian kabut hitam dan melayang-layang di sekitar kerumunan, lalu melompat dan terbang ke puncak gunung di tengah Pulau Arus Api.
Selama periode ini, Eric Kin menerima berbagai sumber dari pelatihan perjamuan apoteker Pulau Selatan. Jumlah Sky Eater yang dibudidayakan tidak seperti dulu, dan sudah melebihi 1 juta. Ini karena Eric Kin berfokus pada budidaya elit Sky Eater. Jika tidak, jumlahnya akan melebihi 2 juta, yang mungkin bukan tidak memungkinkan. Saat mendekati puncak gunung ini, Master Obat tidak lagi mengikuti Eric Kin, melainkan berpencar di sekitar gunung itu sekelompok berdua atau bertiga, dan menghidupkan pot tungku obat masing-masing, dan gumpalan asap segera terlihat. Di langit, Sky Eater terus-menerus melayang, yang membuat Eurodai tidak berani menerbangkan lebah jiwa hitam untuk mengamati dengan mudah. Tapi tindakan orang-orang ini benar-benar baik-baik saja. Apa yang ingin mereka lakukan? Ekspresi Eurodai menjadi semakin curiga. Di tengah perjalanan, tiba-tiba berhenti kabur, lalu mulai memurnikan obat. Apakah berencana menggunakan pil racun atau pil iblis untuk menghadapi mereka sekte iblis? Tentu saja, Eric Kin bahkan lebih aneh. Ketika dia terbang ke puncak gunung ini, dia melukis serangkaian pola formasi. Segera, kabut putih mengisi, menutupi semua perspektif yang bisa diamati oleh lebah jiwa hitam. Dalam kabut putih, Sky Eater berjumlah lebih banyak, jelas tidak bisa masuk. Apa yang orang ini lakukan? Apakah sengaja membingungkan orang, atau benar-benar merencanakan sesuatu? Hati Eurodai menjadi semakin terganggu. Untunglah, saat kaum sekte iblis bergerak maju dengan kecepatan penuh, bentuk pulau arus api secara bertahap tersingkap di laut kesadaran. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka tidak akan pernah menduga bahwa kita akan datang secepat ini. Sebelum dia menyelesaikan pengaturannya, semua orang ini telah ditekan olehku. Melihat tempat tujuan, kultivator sekte iblis menggunakan kecepatan yang lebih cepat. Seperti aliran cahaya, dengan cepat mendekati Eric Kin dan yang lainnya. Sudah datang. Di gunung ini, atau di puncak gunung berapi, Eric Kin menurunkan merah sakti, lalu tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berbicara sedikit. Mengejar secepat ini. Meskipun Eric Kin telah mengingatkan mereka sebelumnya, Nicholas Peng dan Darren Dow dalam kabut putih masih terkejut. Katakan pada Master Obat yang lain untuk bersiap dan menunggu untuk bertahan melawan musuh. Eric Kin memerintahkan, Nicholas Peng dan Darren Dow terbang keluar dan datang ke dasar gunung. Pada saat ini, semua wajah Master Obat serius, melihat ke satu arah. Pada saat hidup dan mati ini, tidak ada yang tidak gugup. Sekte iblis yang telah melacak sepanjang jalan, akhirnya tiba, dan inilah saatnya pertarungan terakhir antara kedua belah pihak. Saat mereka mendekat, semua orang di sekte iblis merasakan kerohanian dari Master Obat, dan mereka tidak menyembunyikan nafas mereka lagi, melainkan menghembuskan nafas kultivasi yang paling kuat. Seolah-olah bintang muncul di langit, semua praktisi sekte iblis beraura pembunuh. Sebanyak 52 master fase penilaian. Dipimpin oleh Eurodai dan Benji Dai sebagai master dari fase penilaian tahap 2 kegagalan. Nicholas Peng menelan air ludah, dan Darren Dow berkeringat di dahinya. Waktu untuk pertempuran yang menentukan telah tiba. Di bawah gunung, semua Master Obat merasa sesak di dada dan jari-jari mereka bergetar. Master Obat jarang mengalami pertempuran, apalagi sejak pertempuran zaman kuno, hanya ada sedikit perselisihan di seluruh daratan. Ada banyak di antara kultivator yang sepanjang hidupnya belum pernah melihat adegan begitu banyak fase penilaian menyerang bersama. Meskipun jumlah mereka lebih besar, tapi kultivasinya relatif buruk, dan kekuatan bertarungnya jauh lebih rendah dari kultivasi iblis ini. Tetapi pada saat ini, jangan berharap ada orang yang akan datang menyelamatkan kamu. Mereka hanya bisa percaya pada diri sendiri dan Eric Kin. Pertarungan kelompok kultivator di ranah fase penilaian akan segera berakhir selama kedua belah pihak tidak berimbang.
Cobalah untuk tidak menggunakan cara mematikan, usahakan tangkap hidup-hidup. Sembari terbang, Benji Dai tidak lupa mengingatkan semua orang. Bersambung.